Shalom adik-adik, adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online GKRI Mojorejo. Nah, hari ini Kak Rendra dan Kak Kris akan menemani kalian. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kak, pimpin doa ya. Oke deh adik-adik, ayo lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Rendra, tahu nggak apa aja buah roh itu? Tahu, Coba dong sebutin. buah roh ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir ada penguasaan diri. Bentar. Ada yang kurang deh kayaknya. Apa ya? Itu loh, kasih. Oh iya, kasih. Oh iya, teringat satu lagu. Lagu apa? Lagu KASIH. KASIH. Adik-adik tahu nggak lagunya? Kalau tahu kita berdiri yuk sama-sama kita nyanyikan lagu KASIH. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Adik-adik, hari ini kita mau membuat kreativitas yaitu origami. Kita mau membuat bentuk bunga lotus. Nah, adik-adik yang harus dipersiapkan adalah kertas origami, kertas lipat ini ya, tahu kan? Siapin aja satu lembar, terus sama pulpen. Nanti kita mau isi bunga lotusnya dengan buah roh, ya. Oke, nanti Kak Rendra akan mengajarkan caranya. Yuk, bikin ya. Cara yang pertama, kita tekuk kertas origaminya. Bikin ya. Lipat dua. Nah, terus Kita tekuk lagi, jadi dua. lipat lagi. Nah, kayak gini ya. Ada garis. Buka ya. Terus kita tekuk nih satu ujung.
hati-hati ya, jangan lupa. Terus Nah, udah. kayak gini ya. Terus baliknya kita tekuk lagi. Nah, Oke. kita tekuk semua sampai jadi kayak gini. Tuh, jadinya kayak gini tuh ya. Terus kita tekuk. Yang mana yang ditekuk ini kak? Yang lipatan kedua, yang Yang kedua ya. Oke. kita tekuk. Nah, biar rapi. Tuh, ditekuk Oke, lagi. tekuk lagi sampai jadinya kecil. Kalau sudah, yang ujung lain kan gini ya, ada kotak-kotaknya gini. Kita buka nih tuh. Jadinya gini. Jadi deh. Origami kita kali ini jadi. Setelah itu tuh gini hasilnya. Lipat tuh gini ya, bener ya? Benar. Oh iya, ya jadi. Nah, cara terakhir kan jadinya gini nih. Kita buka. Terus yang di sisi sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kasih nomor. Kita kasih nomor nih 1 sampai 8 sama pulpen. Tuh, sudah. Kita kasih nomor. Coba Terus kasih nomor. Nah, nanti dalamnya yang di bagian sini kasih buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sampai yang terakhir. Apa yang terakhir? Ayo. Nah, pokoknya itu kalau sudah nanti bisa kalian coba mainkan ya. dimainkan. Caranya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian pilih salah satu nomor yang di sini, terus kalian lihat ada apa kira-kira. Ada kasih atau sukacita. Nah, itu tandanya 1 hari 1 kali. Dan kalian dapat apa gitu ya. Oke, berarti dalam 1 hari itu bisa dipraktekkan ya. Iya. Apa yang didapat dari sini. Misalnya hari ini dapatnya kasih. Jadi seharian itu adik-adik belajar mempraktekkan kasih. Kayak gitu ya kak ya, kira-kira ya. Betul. Oke, adik-adik bisa praktekkan ya di rumah, dicoba. Buah roh itu ada 9. Nanti yang satunya di itu aja deh, kepala aja, diinget tiap hari kayak gitu ya. Ya, ada yang udah bisa nanti boleh difoto, nanti dikirim ke guru sekolah minggunya. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Titus. Nah, sebelum itu, yuk kita nyanyikan satu lagu, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lalu ku baca, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
buahku. Berbuah, 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 berbuah. Salam, selamat sore anak-anak. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, kita bersyukur ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tiap minggu kita bisa berjumpa, dapat bernyanyi, memuji Tuhan, bisa berdoa, terlebih lagi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu dengan setia melayani kita, walaupun kita tidak saling berjumpa. Nah, kesempatan sore hari ini, Bu Titus mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang mendasari cerita kita pada sore hari ini dari Matius pasal 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Anak-anak sekalian, firman Tuhan ini seringkali disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, apa artinya amanat? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu artinya amanat? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Amanat biasa disebut juga dengan pesan. Anak-anak pernah enggak ditinggalkan di rumah ketika orang tua harus pergi bekerja, ya karena kalian harus belajar di rumah, maka ditinggalkan mungkin dengan kakak atau adik. Pastilah orang tua kalian punya pesan, belajar baik-baik ya, jangan main-main saja, dan sebagainya. Nah, itu namanya pesan bagi kalian semua. Nah, saat ini apa sih amanat agung Tuhan Yesus bagi kita? Atau pesan Tuhan Yesus bagi kita semua, anak-anak Tuhan, ya tadi sudah kita baca. Ya. Dalam pembacaan kita tadi jelas bahwa Tuhan berpesan kepada kita bahwa supaya kita itu memberitakan firman Tuhan, ayat yang ke-18. Lalu kalian mungkin bertanya, "Loh, Bu Titus, berarti harus berkhotbah, harus membaca firman Tuhan untuk orang lain?" Oh, tidak seperti itu anak-anak ya. Rupanya maksud Tuhan itu adalah supaya sikap kita, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan dan sebagainya adalah menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita berjalan menuju ke gereja, kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita bertemu dengan teman kita. "Halo teman, puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihimu." Kita sampaikan kepada mereka. Nah, lalu bagaimana
Apakah kita punya keberanian untuk melakukan itu? Nah, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita, kita harus berani melakukan itu. Jangan takut, apalagi ragu-ragu ya. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri memberikan kekuatan kepada kita, katanya, dan ketahuilah, kata Tuhan Yesus, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Kan beberapa saat lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan meninggalkan kita di dunia ini. Jangan khawatir anak-anak ya. Sekalipun secara fisik kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita di mana Tuhan Yesus berada, tetapi Tuhan begitu dekat di hati kita. Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus yang beberapa saat lalu juga kita rayakan bersama ya, untuk memimpin kita. Contohnya seperti apa Bu Titus? Contohnya seperti ini. Kita di rumah melihat adik kita kesulitan mengerjakan sesuatu atau mengambil mainannya karena tempatnya tinggi. Ya, apakah kita diam saja? Biar aja diambil sendiri. Saya kan juga punya kesibukan sendiri. Nah, tidak seperti itu ya. Kita mencoba melakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya mama kita pulang kerja letih ya. Kita coba tanyakan, apakah mama perlu minum air putih? Lalu kita ambilkan, kita berikan air itu kepada mama kita. Secara tidak langsung, itu kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagainya, banyak contoh lain. Kalau di sekolah misalnya, ya beberapa saat ini kan kalian menghadapi ujian ya. Contohnya, kita melihat teman kita sedang tidak jujur ketika mengerjakan soal ujian. Apa yang kamu lakukan? Apa kita melaporkan kepada bapak atau guru kita supaya dia ditegur atau mendapatkan hukuman? Mungkin bisa saja seperti itu. Tapi sebagai orang yang mengasihi dia, mungkin kita mengajak dia duduk bersama, kita sampaikan bahwa perbuatannya itu salah. Ya, adik-adik sekalian, ternyata untuk memberitakan firman Tuhan atau Injil itu tidak harus berkhotbah seperti Pak Suryo, seperti Bapak Pendeta yang lainnya, tidak harus seperti itu. Tapi melalui perbuatan kita, tutur kata kita yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, itulah memberitakan Injil kepada Tuhan. Saya yakin bahwa anak-anak sekalian sanggup melakukan itu. Saya yakin bahwa kalian juga tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kalian sendiri. Puji Tuhan, semangat terus walaupun kita masih harus mendengarkan firman Tuhan dari rumah, semangat ya. Tapi firman Tuhan terus berbicara dalam hati kita, izinkan Tuhan atau Roh Tuhan berbicara dan menuntun kita. Pastilah kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, amin. Baik anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Untuk itu, Bu Titus mengundang kalian untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan firman Tuhan hari ini memampukan mereka untuk tetap semangat memberitakan Injil, untuk tetap taat kepada Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan anak-anak-Mu yang masih menghadapi ujian, khususnya kelas 6, yang beberapa hari lagi masih akan mengikuti ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberkati.
Demikian juga yang beberapa hari yang akan datang akan menghadapi ujian akhir semester ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berkati dengan kesehatan, dan mereka tetap setia kepada Tuhan, melakukan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati GKRI Mojorejo, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman. Dan biarlah kami semuanya mempunyai misi untuk memberitakan Injil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Berkati gembala sidang kami ya Bapa. Berikanlah hikmat dari Tuhan di dalam menggembalakan jemaat-Mu. Program gereja, baik sekolah minggu dan komisi-komisi yang lain Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Titus. Semoga kalian semua diberkati ya. Yuk saatnya kita memberikan persembahan. Ya, nanti persembahannya dikumpulkan di amplop yang sudah disediakan oleh Mama atau Papa. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita berdiri ya, biar semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Ya adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat untuk kami dan untuk orang di sekeliling kami. Dan Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam namamu, haleluya, amin. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di channel YouTube GKRI Mojorejo hari Minggu jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.